Bismillah, kembali lagi di vlognya KDLT Catfish ya, masih bersama saya Muhammad. Kayak kali ini kita mau membahas soal pakan. Nah, terkait pakan ini nanti akan dibahas oleh biasa tim kita, partner kita, Mas Adit. Kita langsung aja ke Mas Adit. Yuk. Mana Mas Adit? Kita cari ya. Tentunya beliau lagi ngasih makan. Mas Adit. Halo Mas, gimana Mas? Nah, ini banyak yang nanya nih soal pemberian pakan. Bisa dijelaskan ya seputar pakan-pakan lah, itu terkait pakan. Oke, jadi dalam budidaya itu kan pengeluaran terbesar itu pakan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pakan itu secara efektif. Nah, gimana caranya biar efektif? Jadi dalam pemberian pakan itu biasanya ada yang namanya berat bobot seluruh ikan atau biasanya disebut biomas. Ada juga yang menghitung dengan cara menghitung rata-rata bobot ikan, yaitu namanya biasanya disebut ABW. Nah, kita menggunakan sistem penghitungan dengan biomas. Jadi dalam pemberian pakan juga biasanya ada istilah namanya FCR atau FR. Nah, FR ini merupakan feeding rate. Feeding rate ini jumlah besaran pakan yang diberikan pada ikan. Ini dihitung dengan cara 5% dikali dengan bobot seluruh ikan yang ada pada kolam kita. Semisal ikan pada kolam kita ada katakanlah 100 kilo. Nah, maka pakan yang diberikan itu adalah 5% dari 100 kilo. Begitu. Mas, ikannya nyangkut Mas, bisa benerin dulu nggak Mas? Wah, itu Kasihan. mereka sedang bermain. Ini kita benerin dulu ya. Nah, kalau ikan nyangkut nggak ada hubungannya dengan pakan ya Mas ya? Ya. Wah, konstruksi. Menghadapi kenyataan. Ya, biasa begitu nyangkut. Oke, kita lanjutkan dengan teknik pemberian pakan. Nah, pakan ini biasanya diberikan 3 kali dalam 24 jam. Biasanya karena lele ini sifatnya nokturnal, jadi pakannya itu diberikan ketika sore hari, malam hari, dan pagi hari. Nah, berhubung ini siang hari, jadi kita gunakan pakan ini seadanya untuk sebagai percontohan aja ya. Nah, jadi untuk teknik pemberian pakannya, pakan ini sebisa mungkin dibibis agar yang pertama lebih mudah dicerna, lalu tidak terjadi pengembangan dalam perut ikan sehingga nanti biasanya ikan itu kembung-kembung dan bisa menyebabkan kematian kadang-kadang. Nah, untuk cara pembibisannya ayo kita simak sama-sama. Nah, untuk membibis jadi kita hanya tinggal menambahkan air. Untuk jumlah airnya kita sesuaikan saja dengan rata dengan jumlah pakannya. Nah, seperti ini. Untuk lama pembibisan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jangan terlalu lama ya, nanti bisa berjamur. Kalau bisa jangan lebih dari 30 menit. Nah, setelah melalui pembibisan ini, maka kita hanya tinggal memberikan kepada ikan. Nah, untuk pemberian pakannya ini sebisa mungkin rata seluruh kolam sehingga semua ikan ini dapat makan dengan jumlah yang sama dan nanti besaran ikan juga bisa rata ketika panen itu. Oke, gimana kameramen? Masih ada pertanyaan? Gini Mas, kadang itu kan orang bertanya-tanya ya, kok itu jenis-jenis pakan itu berpengaruh nggak sih Mas terhadap hasil lele, atau biasa di sini pakai jenis pakan apa gitu? Nah, dalam pemilihan pakan biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih.
Yang pertama dari kadar proteinnya, yang kedua kadar lemaknya, dan yang ketiga dari asam amino esensial dan non esensial. Nah, jadi kita sebisa mungkin gunakan pakan yang kadar proteinnya itu di atas 33%, sehingga pertumbuhan ikan nanti bisa dipercepat gitu. Sehingga masa panen juga secara tidak langsung menjadi lebih cepat gitu dibanding dengan protein yang di bawahnya gitu. Nah, ini dengan protein yang 33% ke atas itu biasanya masa panen itu sekitar 2 bulanan lah. Tapi biasanya kan karena ukurannya kadang ada yang di bawah, sehingga panen itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Nah, selanjutnya apa biasanya nih pakan yang biasa kita gunakan? Biasanya pakan yang kita gunakan ini mereknya itu, boleh sebut merek nggak nih kameramen? Boleh, nggak apa-apa. Kita nggak ada sponsor, tapi yang penting ya. Nah, ini kita kebetulan pakainya Tongwei sama Haida. Nah, yang Tongwei itu biasanya digunakan untuk nge-push pertumbuhan, sementara Haida, nah itu biasanya digunakan untuk pemadatan daging karena dia proteinnya lebih tinggi. Oke, Tongwei besok sponsor di bawah ya. Oke, untuk Tongwei jangan lupa ya. Wah, ini udah promosi ini. Nah, selanjutnya apa lagi nih kameramen? Udah jelas belum? Oke Mas, sebelum terakhir nih, ada yang bertanya lagi tadi itu kan disebutkan pakai apa ya, perhitung-hitungan apa biomas dan lain sebagainya. Nah maksudnya itu gimana Mas biar jelas gitu kan, cara menghitungnya bagaimana gitu. Tadi udah disebutkan, cuman lebih detailnya gitu, bisa nggak Mas? Oke, kita lanjut. Oke, let's go ya. Oke. Oke, kita sekarang mau menghitung gimana caranya menghitung jumlah pakan yang diberikan pada suatu kolam. Nah, di sini kita mengenal istilah feeding rate atau FR, kita singkat FR. FR ikan lele itu sebenarnya berkisar antara 3% sampai 5%. Nah, berhubung kita menggunakan sistem semi running water, jadi kita gunakan 5% untuk mempercepat pertumbuhan. FR-nya itu 5%. Nah, terus gimana cara penghitungannya nih? Nah, cara penghitungannya kita hanya tinggal mengalihkan biomas. Nah, biomas itu bobot ikan dalam suatu kolam. Misalkan kita hitung berapa kilo nih, Mas? 100 kilo. 100 kilogram. Kita hanya tinggal dikali 5%. Tinggal dikali 5%. Berapa ini berarti? 20 kilo. 100 kali 5, 500 bagi 100. 5 Berapa nih? 5 kilo. 5 kilo. Ya. 5 kilogram pakan dalam 24 jam. Nah, atau dalam sehari lah katakan 24 jam. Nah, kita juga harus mengenal adanya istilah feeding ratio. Nah, sementara feeding ratio itu berapa kali kita memberi pakan dalam 24 jam. Biasanya kalau ikan lele itu 3 kali. Jadi dari yang 5% ini kita bagi 3. 5% dibagi 3. 5 kg dibagi 3. Nah, berarti berapa kilo tuh? Kisaran 1, sekian. 1, lah ya. 1,7 atau ya. Dengan 1,7 kilogram dalam sekali memberikan pakan. Nah, dalam per pemberian pakan. Nah, ini pakan ini biasanya diberikan sore hari, malam hari, dan pagi hari. Nah, kita selain memperhatikan jumlah ini, kita juga harus memperhatikan nilai ekonomis dan juga ukuran sesuai dengan mulut ikan. Jadi kita jangan memberikan ukuran pelet besar kepada ikan kecil, nanti dia nggak bisa makan. Yang ada dia cuman gromot-gromot doang gitu. Nah, itu supaya memaksimalkan nilai ekonomisnya, maka kita pilih pakan yang sesuai dengan bukaan mulut ikan. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan? Ada satu Mas, terakhir ya. Gimana? Oke, itu kan tadi Masnya bilang ikannya di kolam 100 ekor, 100 kilo.
Nah, jadi pertanyaan Mas, gimana cara kita mengetahui ikan di kolam itu kok ada 100 kilo? Nah, Sedangkan kita kan ngasih makan tuh tiap hari, ngasih makan, nggak mungkin kita timbangan. Nah, gimana caranya Mas? ya. Nah, untuk menghitung nih, misalkan penghitungan biomas, maka kita harus menghitung dengan metode sampling. Umpamanya kita dalam suatu kolam nih, menebar, padat tebar. Berapa ekor? Biasanya 1000 ekor lah, katakan. 1000 ekor. 1000 ekor. Nah, maka tinggal kita sampling. Dari 1000 ekor ini kita ambil minimal 10 ekor lah sebagai perwakilan dari 1000 ekor ini. Katakan misalkan 10 ekor. 10 ekor. Nah, kita cari ABW-nya. ABW itu adalah average biomass weight. Jadi bobot rata-rata dari per ekor ikan. Misalkan dalam 10 ekor ini bobotnya berapa nih? Kita timbang dulu. Misalkan dalam 10 ekor berapa ya? 100 gram lah katakan ya. 100 Ya. gram bisa nggak? Bisa. 10 ekor ini 100 gram. 1 kilo kali Mas. Kalau udah gede sih. Ya, 1 kilo lah, 1000 Ya, gram. anggap aja udah besar ya. 1000 gram. Begitu. Hmm. Nah, 1000 ini dibagi 10. Bagi 10 kan. Jadi berapa? 100. 100 gram per ekor. Begitu. Nah, 100 gram ini tinggal dikali jumlah. Begitu, berarti 1000 dikali 100 berapa nih? 100.000. Jadi ini gram ya, 100.000 gram. Nah, kalau di kilo berarti 100 kilo. Begitu caranya. Gimana? Udah jelas belum? Oke. Bisa. Nah, terus gini Mas, ikan itu kan dari kecil kan ini ya, terus bertambah besar. Nah, berarti kita samplingnya setiap berapa hari sekali? Nah, sebenarnya idealnya itu 3 hari sekali. Idealnya ya. Tapi misalkan kita ada kesibukan atau apa, seenggaknya 2 minggu sekali lah, itu paling mentok lah. Paling mentok itu 2 minggu sekali. Soalnya biasanya perubahan itu apalagi kalau masih benih ya, fase benih itu sangat pesat perubahannya. Jadi kalau bisa 2 atau 3 hari sekali kita lakukan sampling, karena pada 2 atau 3 hari itu biasanya terjadi perubahan yang cukup signifikan gitu. Kalau misalkan dari ukuran katakan 246 sampai 79 itu pertumbuhannya pesat banget. Begitu. Oke. Nah, udah jelas kan itu tentang pakan nih. Kalau misalkan ada dari teman-teman fisheries nih atau teman-teman pembudidaya ikan lele yang mau bertanya-tanya tentang pembudidayaan lele atau tentang ini topik pemberian pakan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan lele, nah silakan follow Instagram KDLT Catfish yang nanti dicantumkan dalam deskripsi, ataupun rekan-rekan yang mau datang nih ke KDLT Catfish, nah itu juga ada di Google Maps, namanya KDLT Catfish. KDLT-nya kapital ya, nanti biar gampang gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang mau lebih fast respon nih, bisa menghubungi WA, nanti WA-nya dicantumkan di kolom deskripsi juga. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih Mas Adit. Oke.